Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai kaliper ya Mas. Kaliper karena kaliper itu kan merupakan komponen yang sangat vital di mana dengan kaliper sobat itu bisa mengerem dengan pakem ya. Karena asik banget nih kalau kita ngobrol tentang kaliper ya. Apalagi kalau kita membandingkan masalah harga dan juga kualitas pastinya. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai kaliper bekas dan juga kaliper baru yang biasa aja. Karena kalau masyarakat Indonesia itu kan sukanya yang biasa saja, yang harganya murah. Bukan yang biasa sih, maksudnya adalah kualitas yang bagus akan tetapi harganya murah, kurang lebih seperti itu. Di kesempatan kali ini kaum pelajar pasti lagi bingung nih, kira-kira pilih kaliper yang murah, yang KW, yang palsu, atau yang ori, yang bagus tapi banyak minusnya, karena sekali lagi mengadopsi dari harga yang murah. Kalau harga yang murah pasti barangnya ya kurang bagus, ada beberapa kekurangan dan juga kelebihannya tersendiri ya. Dan semuanya itu tergantung dari gimana kita cara memperbaikinya. Kurang lebih seperti itu. Kalau barang murah pasti banyak minusnya, dan kita itu harus bisa membenahi ataupun memperbaiki supaya kinerja rem tersebut atau kaliper tersebut sesuai dengan semestinya. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai kaliper bekas dan juga kaliper baru dengan harga yang murah, relatif murah kalau saya sebut ya. Sebut saja kalau di sini saya kaliper Brembo dengan harga itu kurang lebih 100 sampai dengan 200 ribuan Mas. Kaliper Brembo itu bukan berarti benar-benar tulisannya Brembo itu tidak, tapi dianya itu by India, by Brembo India ya Mas Bro ya. Nah kebetulan by ini tidak ada tulisannya by, tapi buat Mas Bro yang udah familiar dengan kaliper ini, mungkin sobat udah percaya kalau ini adalah kaliper Brembo ataupun by. Susah menyebutnya, by ya. Dan ini adalah kaliper dari Bre. Dan ini adalah kaliper by. Ini punyanya motor Pulsar 200. Ini punyanya Pulsar 200, kemudian Pulsar 150, bisa juga di motor Kawasaki budget Pulsar 200 itu kalipernya persis seperti ini. Tapi kalau di Pulsar 200 biasanya ada tulisannya by di sini, by. Kemudian kalau di budget Pulsar 200 juga ada tulisannya by. Tapi kalau ini versi polosnya. Untuk speknya itu sama sih dengan yang ada tulisannya by di sini, logonya ya. Logonya biasanya tulisannya di sini, tapi ini yang versi polosan yang harganya murah itu di angka kisaran 100.000 sampai dengan 200 ribuan. Nah, kemudian kita versuskan dengan kaliper yang murah juga. Yang kemarin udah kita sempat bahas itu adalah OSK. Nah sebenarnya sih kalau yang bekasan dari Supra pun sama kurang lebih ya, tapi kita ingin membandingkan mana sih yang lebih recommended buat pengereman, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah selera sih mungkin buat sobat-sobat wah banyak seleranya, karena masing-masing selera itu sendiri-sendiri. Tapi kita ingin membahas mengenai mana sih yang paling bagus buat spek pengereman. Ini ada by, kemudian ini ada OSK, kemudian saya juga punya lagi nih, ini adalah kaliper punyanya Tiger Revo seperti ini, yang ada tulisannya Nissin seperti ini. Kalau di motor Vario lama 110 karbu kayaknya ada juga yang dual piston dan tulisannya itu sama kayak gini, Nissin. Kalau di CRF juga sama, tapi kalau CRF itu kalipernya agak mahal. Kalau ini murah, banyak minusnya juga jadi murah gitu Mas Bro. Kalau ini cuman berapa ya,
100 ribuan sampai dengan 130 ribuan, kurang lebih seperti itu ya. Kalau barangnya bagus mungkin 250 ribuan ya. Kalau ini sendiri, kalau ini sih 100 ribuan udah dapat baru ya, tapi mereknya OSK yang udah sempat kita jajal tuh kemarin-kemarin mengenai kaliper daripada OSK. Ini punyanya Thunder 125 Mas Bro. Kemudian kalau ini barang bagus nih Mas Bro, barang bagus sepotan dari Bit yang masih oke. Ya mungkin kalau dengan kondisi yang seperti ini mungkin harga jualnya akan lebih tinggi ataupun harganya itu lebih tinggi ya, karena semuanya masih normal, semuanya masih sempurna dan juga masih pakem pastinya Mas Bro. Dan kondisi yang seperti ini bagian pembuangan anginnya itu masih jos, kemudian masih ada nipel karetnya, terus cat-catnya juga masih bagus ya. Kemudian sini juga masih mulus, belum ada bengkok-bengkok ataupun pahat-pahatan dan lain-lain ya, ataupun mungkin tempat bautnya dol juga belum. Kalau yang kondisi seperti ini masih bagus di angka kisaran 150 sampai dengan 250 ribuan. Oke Pung, kita kali ini akan compare terkait dengan kalipernya ya. Di sini aku udah jejer guys. Ini punyanya Tiger, ini punyanya Pulsar Baby, kemudian Nissin dari Bit Vario, kemudian ini OSK dari Thunder. Nah kalau dari kesemuanya ini Mas Bro, tentunya kalau yang barang original itu lebih pakem daripada yang punyanya aftermarket ataupun di luar daripada pabrikan, seperti halnya mungkin di luar dari Nissin dan juga Brembo ya. Kalau yang merek-merek terbaru itu ada Tokicho juga merupakan produk yang bagus juga, setara mungkin dengan Nissin ya. Kalau Nissin itu udah terkenal, Brembo juga udah terkenal dengan kepakemannya nih Mas Bro. Nah kali ini kita ingin compare mengenai spesifikasi mana sih yang lebih pakem antara yang aftermarket atau yang original gitu ya Mas Bro. Hal yang paling penting di dalam sebuah pengereman ataupun kemakeman dari suatu kaliper itu terletak di speknya nih Mas Bro. Speknya dari kaliper tersebut. Nah cara mengukur speknya itu gimana? Nah speknya itu biasanya ditentukan daripada diameter piston masing-masing kaliper ya Mas Bro. Untuk kaliper zaman sekarang itu udah mengadopsi satu piston saja, seperti halnya punya Bit dan juga punyanya Vario. Jadi kalau zaman jadul itu hanya menggunakan 2 piston, tapi untuk saat ini itu 1 piston aja, dimana 1 piston juga udah bisa mewakili 2 piston yang versi jadul dengan tingkat kepakeman yang kurang lebih sama kalau disamakan dengan yang original ya. Mungkin Tiger dengan versus Bit mungkin tingkat kepakemannya itu mirip-mirip ataupun sama ya, karena pabrikan mendesain hanya 1 piston dimana biar lebih biaya produksinya lebih murah gitu ya Mas Bro ya. Kalau yang versi jadul itu seringnya 2 piston. Nah mungkin kalau yang 2 piston versus 1 piston itu kemungkinan pakemnya juga kurang lebih sama. Tapi saya dulu pernah menjajal sebuah motor Tiger Revo. Kebetulan ini juga saya beli kaliper dari Tiger Revo, juga penasaran banget karena dulu aku pernah menjajal tuh yang namanya motor Tiger Revo. Itu lebih pakem banget daripada motor-motor yang lain. Ibaratnya kalau kita ngerem aja udah langsung sedikit sentuhan aja langsung pakem banget Mas Bro. Jadi aku hari ini cuma penasaran, makanya aku ngebeli yang namanya kaliper Nissin punyanya Tiger Revo ya. Kalau dihitung-hitung secara spek memang sama dengan OSK ini, akan tetapi kemakemannya itu beda ya. Lucu ya, dimana speknya sama tapi kemakemannya berbeda. Barang KW sama barang original itu beda ya. Mungkin karena dari tingkat kelenturan dari baterainya tersebut ataupun material aluminiumnya ya. Karena biasanya beda material juga tingkat kepakemannya itu berbeda Mas Bro.
Kalau diukur kita ini kaliper ataupun pistonnya, ini dalamnya itu kan ada piston. Nah, piston itu adalah yang bekerja di mana piston itu bisa menjepit kampas dan nantinya diteruskan ke piringannya. Untuk ukuran daripada piston ini tuh dia itu sampai kurang lebih di 25,3 ini Mas, kurang lebih 25,3. Nah, kemudian kita compare nih dengan dual piston. Ini punyanya Tiger Evo, kita compare dengan OSK punyanya Thunder. Di sini kita ukur aja. Dia itu ternyata pistonnya lebih kecil sedikit ya. Dia itu mengadopsi di 24, berapa ini? Dia itu mengadopsi di 24,9. Dia itu pistonnya lebih kecil sedikit daripada piston daripada Thunder, maaf. Jadi piston Thunder ini lebih kecil ya, 24,9. Thunder Supra yang KW-KW itu pistonnya kurang lebih sama, yaitu adalah 24,9. Nah, kalau original daripada Tiger Evo itu agak lebih besar sedikit yo. Mungkin karena ini banyak tanahnya atau enggak ya, tetap dia itu tetap 25-nya lebih tetap Mas Bro. Jadi kalau digeser-geser seperti ini untuk menghilangkan tanahnya pun sama, dia itu 25,3. Jadi yang namanya piston itu tetap lebih besar yang original daripada yang KW-KW-an. Walaupun hanya selisih beberapa mili aja, tapi bisa membuat pengereman lebih pakem. Terus kemudian faktor yang lainnya itu adalah material ya Mas Bro ya. Kalau di sini tuh punuknya juga berpengaruh banget. Ini ada punuk satu, ini punuk lagi di pinggir, dan ini ada punuk lagi di pinggir. Kalau dilihat dari samping, ini itu lebih kekar ya, lebih kekar. Ini kalau kaliper yang original itu ada kayak semacam ketrok-ketrok seperti ini Mas Bro. Tuh ketrok-ketrok, ada kayak nomor serinya. Kemudian barangnya juga, garapannya juga enak dilihat ya. Kalau yang barang-barang ori emang enak dilihat untuk barang-barangnya seperti ini. Ini ada tulisannya CHN, ada cap-cap yang lainnya juga. Ini dari produk daripada Nissin. Nah, kemudian kalau kita compare dengan OSK yang basicnya sama-sama kayak Tiger nih, seperti ini buatannya tuh. Biasanya yang membedakan ini di sini tempat bautnya. Kalau dia itu tempat bautnya agak nyeleneh sedikit ya, nggak halus garapannya Mas. Kemudian kita ingin compare nih mengenai ini Brembo, kaliper Brembo versus dengan Tiger Mas. Kira-kira mana sih spek yang paling gahar ya? Spek yang paling gahar di antara Tiger dan juga Brembo by Bre. Nah, kalau kita ukur di sini, kita ukur aja bos. Nah, dianya itu kalipernya di angka 27 nih Mas. 27, 28. Tuh. 28 ya. Tuh. Nah, kalau kita ukur untuk pistonnya di kaliper Brembo ini by Bre itu 28 Mas. Jadi dia pistonnya itu lebih gede daripada punyanya Tiger. Nah, kalau by Bre ini, Brembo ini itu buat motor seperti yang kita sebutkan di awal, untuk motor budget pulsar, kemudian budget pulsar, kemudian juga Kawasaki budget pulsar. Sedianya itu mengadopsi kaliper daripada Brembo by Bre. Nah, apa sih kelebihannya menggunakan piston yang lebih gede dengan dua pot ataupun dual piston?
kan sama-sama tuh dia menggunakan dua piston, akan tetapi punyanya Vapray ini lebih gede untuk diameternya. Dia itu punya kelebihan mencengkeram yang namanya kampas itu lebih kencang ataupun lebih pakem ya Mas Bro. Jadi kalau di compare antara ini dan ini, secara spesifikasi itu Vapray lebih pakem. Tentunya dengan harga yang sama ataupun relatif murah, si Vapray ini lebih unggul daripada kaliper punyanya Tiger Revo yang cenderung speknya itu sama dengan Thunder dan juga Supra, juga KEV itu sama, kemudian Shogun Ninja itu sama dengan Tiger ya, speknya untuk diameternya kurang lebih sama. Kalau untuk Vapray ini itu diameternya lebih besar, juga lebih besar ini untuk kalipernya. Untuk kelebihannya jelas ya Mas Bro, lebih pakem yang punyanya Vapray. Kalau yang ori itu pengeremannya lebih pakem. Kalau yang barang baru itu tinggal PNP aja tanpa harus kita merubah yang terlalu banyak. Jadi udah jelas kalau barang bekas itu lebih pakem, tapi mempunyai beberapa minus pastinya. Nah, minus yang paling sering ditemui buat sobat yang mungkin berpikiran kalau kaliper tersebut itu bagus dan langsung PNP, itu buang jauh-jauh pemikiran yang seperti itu. Banyak sekali minusnya untuk barang yang bekas, apalagi kalau sobat itu beli barangnya di toko online ya, itu biasanya banyak minusnya juga. Kalau yang model seperti ini, kalau sekilas kita lihat sih sepertinya tidak ada minusnya ya Mas Bro, tapi kalau kita lihat secara detail lagi itu ada minusnya. Di antaranya itu adalah satu, tempat bautnya. Ini tempat buat buang anginnya udah nggak kompatibel lagi. Kalau dipasangin buat baut buang angin yang baru, dianya itu udah nggak muat karena ini udah mengadopsi M8. Kalau yang setelan angin itu kan biasanya menggunakan baut M6 ataupun M7 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini udah di oversize, udah nggak bisa lagi pakai ini buang angin yang standarnya, ini kan kecil, itu udah nggak bisa lagi Mas Bro. Ini adalah salah satu minusnya. Satu adalah tempat buat buang angin, bukan berarti kentut nih Mas Bro, maksudnya adalah membuang angin daripada minyak rem tersebut ya. Oke, kemudian yang kedua ini juga salah satu minusnya juga, yaitu adalah platnya bengkok nih. Kalau Mas Bro lihat lebih detail di sini itu ada kayak plat bengkok. Nah, itu mungkin minusnya juga mesti kita ratakan juga. Sebenarnya sih gampang cara untuk meratakan, tinggal kita lepas dan kita tekuk ininya juga, tapi kesemuanya itu tentunya dengan konsekuensi yang sedikit lebih rumit ya, karena memperbaiki ya. Mungkin buat Mas Bro yang udah terbiasa dengan perbengkelan, kalau kaliper minus seperti ini tidak jadi masalah karena semuanya itu bisa diperbaiki ya. Tapi buat Mas Bro yang mungkin kantong-kantong pelajar dan enggak seneng otak-atik, tentunya kalau membeli yang namanya kaliper bekas seperti ini akan menjadi masalah tersendiri buat sobat pastinya. Nah, ini ada dua minus, yang satu adalah platnya, yang satu adalah baut buang anginnya, baut buat baut buat buang angin. Kemudian yang lainnya itu adalah kalau kalipernya seperti ini itu butuh diservis, biasanya itu untuk pistonnya itu agak seret ininya Mas Bro. Itu pasti karena umurnya udah tua ya. Oke, lanjut Mas Bro. Ini untuk minus daripada kaliper Tiger yang udah aku sebutkan. Kemudian satunya lagi pasti sobat udah menunggu-nunggu untuk membahas mengenai Vapray ini. Nah, saya ingin menyebutkan beberapa minus daripada Vapray ini. Nah, minus daripada Vapray ini karena harganya murah, di angka kisaran 100 sampai dengan 200 ribuan, dia itu mempunyai beberapa minus nih Mas Bro. Yang pertama, ini pistonnya gancet dan ini susah banget untuk dilepas. Nanti entah gimana caranya, nanti mencoba untuk dilepas. Kalau seumpama susah untuk dilepas, nanti ada opsi-opsi lain pastinya.
Kalau ini kalau semua susah untuk dilepas menggunakan kompresor yang tekanan tinggi itu Mas Bro, itu bisa dilepas. Biasanya di sini semprot pakai kompresor tekanan tinggi, tapi kita perlu harus mengamankan tangan kita, jangan sampai tangan kita itu nyelip di sini, pasti rompol nanti tangannya. Nah, usahakan di sini dikasih plat yang tebal, kemudian di sini disemprot dengan kompresor tentunya. Sebelum mengeksekusi model yang seperti itu perlu diketahui faktor keselamatannya ya Mas Bro. Yang pertama itu karena jangan sampai gara-gara kita 100.000 tangan kita menjadi korbannya gitu ya Mas Bro ya. Itu perlu perbaikan yang sangat ekstrim kalau menurut pribadi saya. Buat Mas Bro kaum pelajar yang jarang otak-atik tentang seperti ini, lebih baik saya sarankan jangan membeli kaliper yang bekas yang konon banyak minusnya ya, seperti tadi itu ini apa, piston kancet. Dan kemudian lagi nih Mas Bro, ini buat nguras anginnya juga sama, ini sepertinya selek ya. Ini dari sononya udah dipanasin dan ternyata emang belum bisa dipuntir karena sininya itu selek nih. Ini juga nggak tahu nantinya gimana, paling nanti saya paksa putar. Kalau seumpama nggak bisa keluar, ini dilas aja gitu ya, dilas kemudian nanti di sini dipanasin, diputar dikit-dikit lah. Kalau seumpama patah berabe banget pastinya kalau patah ya. Ya kayak gitu Mas Bro, resikonya itu banyak kalau kaliper bekas ya. Kalau yang kaliper baru ori pastinya bebas tuh ya dari yang namanya servis, kita tinggal pasang aja kemudian kita blending dan alhasil maham sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kaliper baru ori itu kan harganya lumayan Mas Bro, di angka kisaran mungkin 400 ribuan nih sampai dengan 3 jutaan, ada juga yang 5 jutaan, itu tergantung dari kaliper yang digunakan ya. Kalau untuk yang seperti ini baru itu harganya sekitar 400 ribuan nih Mas Bro, 400 ribuan sampai dengan 700 ribuan, itu tergantung dari jenis motor apa, untuk motor apa, kalipernya untuk motor apa, begitu harganya itu beda-beda. Walaupun toh dimensinya sama, mereknya sama, biasanya warnanya berbeda dan peruntukan motor apa itu biasanya juga harganya berbeda. Kemudian ini untuk versi Beat, kadang-kadang untuk versi yang sekarang itu kan Tokicho. Kalau ori baru juga mahal Mas Bro Tokicho, tapi kalau ori bekas itu harganya di angka kisaran 150 ribuan Mas Bro ya. Oke Mas Bro, itulah sekilas ya mengenai kelebihan dan kekurangan daripada kaliper yang murah. Pilih yang bekas atau yang baru. Thank you banget yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir video, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya di Ciwol Dragons, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya nih Mas Bro. Thank buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.